Baik, kemudian ada beberapa pertanyaan yang masuk melalui WhatsApp-nya di Radio Love Jogja FM. Untuk akan bacakan supaya kita segmen kali ini bisa berinteraktif dengan Jogja Rosmania. Ada Ari di Bogor yang dia punya pertanyaan. Di saat seperti inilah saya sebagai kepala rumah tangga seperti tidak berdaya karena penghasilan tidak ada, bahkan job-job yang sudah disepakati itu tidak bisa dikerjakan entah sampai kapan. Lalu bagaimana supaya saya tetap bisa kuat dan bertahan menghadapi masa-masa seperti ini karena kebutuhan rumah tangga banyak tetapi penghasilan semakin minim? Ya, untuk kita bisa tetap kuat bagaimanapun kita, karena kita punya sahabat yang terbaik yaitu istri kita, mari kita mencari Tuhan sama-sama. Mari kita sama-sama menghadap kepada Tuhan. Bagaimanapun, apapun yang Tuhan izinkan terjadi hari-hari ini, itu atas seizin Tuhan. Pasti kalau atas seizin Tuhan, kalau kita datang berdua kepada Tuhan, pasti Dia akan memberikan jalan keluar. Bukankah firman Tuhan katakan pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa yang tidak pernah melebihi kekuatan kita. Dan pada waktu kita dicobai, Dia akan memberikan jalan keluar buat kita. Nah, karena itu yang pertama itu. Supaya apa? Supaya hati ini tetap berpaut kepada Tuhan. Hati ini tetap bergantung kepada Tuhan. Dan hati ini tetap melekat kepada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada pilihan lain kecuali di tengah-tengah kita mencari Tuhan, kita tanya sama Tuhan, apa yang harus aku kerjakan? Karena sejujurnya di tengah-tengah masa-masa yang tidak mudah, itu Tuhan selalu akan sediakan yang namanya keajaiban dan terobosan. Saya mau kasih sebuah kisah yang ajaib. Kisah ini adalah kisah seorang janda. Janda yang kekurangan, kenapa? Karena penghasilannya sudah tidak ada. Ya kan? Di kebenaran firman menceritakan dengan jelas bahwa janda ini mengalami kesulitan karena suaminya meninggal dan dia sudah tidak punya penghasilan. Bahkan anak-anaknya mau diambil oleh tukang hutang, ya kan? Orang yang memberikan pinjaman kepada keluarga ini, dua anaknya. Tetapi yang dilakukan oleh janda ini luar biasa. Dia menghadap kepada Nabi Elisa hari itu. Pada waktu dia berjumpa dengan Nabi Elisa yang merupakan representasi dari Tuhan itu sendiri, dari situ diberikan ide, ya kan? Idenya apa? Apa yang kamu punya di rumah? Nah, Bapak dan Ibu yang hari-hari ini sedang menghadapi tantangan yang begitu rupa, saya kok yakin dan percaya bahwa mujizat itu sudah ada di dalam rumah kita, atau minimal sudah ada di tangan kita. Tuhan itu akan pakai yang ada di tangan kita, yang sudah ada di sekeliling kita, bahkan sudah ada di dalam rumah kita. Kita belum menyadari saja. Kita belum melihatnya saja, tetapi saya yakin itu. Saya mau kasih contoh. Dengan hari-hari ini anak-anak bersekolah di rumah, lalu anak saya yang besar itu ternyata memiliki sebuah kesukaan. Ya, saya senang juga sih. Saya itu kan suka kopi, ya kan. Saya kalau bikin kopi ya antara kopi hitam tanpa gula atau kopi banci saya sebutnya. Kopi kopi yang campur kopi biasa, kopi mix lah ya, dia dicampur-campur itu. Nah, anak saya dia bisa buat kopi yang modern yang milenial itu. Jadi saya suka juga. Nah, saya bilang sama dia, loh tuh kan, di tengah-tengah pandemi yang ada, kamu mesti lockdown di rumah, belajar dari rumah, kamu ternyata bisa berkreasi. Masak ya lumayan, lalu bikin kopi yang lumayan, kenapa tidak dijual? Nah, itu yang saya maksud. Mari kita sama-sama menghadap ke Tuhan, biarkan Dia memberikan inspirasinya buat kita, karena pasti ada jalan keluar di dalam Tuhan. Begitu, Pak. Ya, lalu ada juga Bernardo yang ada di Manado. Pertanyaan hampir mirip, hanya beda versi nih Kak Budi. Tantangan untuk tetap terus mencukupi kebutuhan rumah tangga itu menjadi pergumulan tersendiri.
Lalu apa yang saya lakukan jika kondisi seperti sekarang ini tidak memungkinkan saya untuk bisa bekerja seperti biasanya, sedang kebutuhan rumah tangga setiap hari itu selalu ada. Ya, kebutuhan rumah tangga itu tetap akan ada. Apalagi kalau kita punya anak, itu akan tetap ada. Ya kan, sekali anak berangkat ke Indomaret aja sudah lumayan, 10 sampai 20 ribu kadangkala. Ya, saya bisa memahami dan saya bisa mengerti pergumulan yang Bapak alami di Manado sana. Prinsipnya tetap sama. Saya akan buka dengan sebuah kisah. Kisah ini menginspirasi. Kisah ini buat saya luar biasa lah. Saya terus teringat dengan kisah ini. Adalah seorang bapak yang dia mengalami kebangkrutan dan semuanya habis. Dia tidak punya lagi modal, dia tidak punya lagi kekuatan untuk melanjutkan usahanya yang seperti Bapak alami. Tidak bisa, mau kerja seperti yang kemarin nggak bisa. Dan hari itu dia menyadari keadaannya. Selama ini dia hidup tidak lurus dengan Tuhan, dan dia datang kepada Tuhan dan dia mulai berdoa, dia mulai membereskan hati dan hidupnya kepada Tuhan. Dan singkat cerita, setelah di dalam perjalanannya, tiba-tiba di satu pagi Tuhan katakan, ayo waktunya keluar rumah. Mau ngapain? Ya, satu sisi dia malu, satu sisi dia mau ngapain keluar rumah. Pada waktu dia keluar rumah, ada suara yang katakan, lihat itu ke got. Oh iya, itu pekat sekali Tuhan. Benar, itu pekat sekali. Bukankah itu seperti hidupmu pekat, katanya. Oh iya, betul itu Tuhan, itu benar ya. Tapi coba perhatikan apa yang ada di sana. Ada kehidupan tidak? Dia ngomong gak ada lah, ada bau. Coba perhatikan lagi. Tiba-tiba matanya tertuju kepada jentik-jentik yang kecil. Oh ya, ada kehidupan di sana Tuhan. Dan tiba-tiba Roh Kudus memberikan inspirasi. Mulailah garap bisnis itu. Itu kecil Tuhan. Ada dorongan lagi. Mulailah garap bisnis yang kecil itu. Dan dia taati dan dia kerjakan. Dia mulai setelah dia selesaikan saat teduh dengan Tuhan, dia mulai kumpulkan itu. Hari lepas hari, terus dia bangun. Dan singkat cerita, happy ending. Akhirnya dia dipercaya sebuah showroom, akuarium, untuk jual ikan-ikan dan jual semuanya. Mulai dari mana? Dari yang kecil. Jadi saya mau kuatkan Bapak yang ada di Manado, bahwa Tuhan itu punya solusi yang ajaib. Kadangkala kita sudah buntu, tetapi percayalah pada waktu kita ketemu Tuhan. Tuhan itu Tuhan yang selalu membuka pintu keajaiban, pintu yang luar biasa. Jadi jangan menyerah, bertanya. Nanti kan tiba-tiba ada hal-hal yang ajaib yang dia bukakan buat setiap kita. Ya, lalu ada juga penanya atas nama Feby Hulu di Maluku, Kak Budi. Bagaimana sebenarnya mengatur keuangan dalam keluarga supaya cukup? Mengingat penghasilan kami di masa-masa seperti ini adalah semakin menurun. Bahkan kami harus cari tambahan lain di luar dengan berbagai macam cara. Dan kebutuhan semakin banyak dan meningkat, khususnya kuota untuk anak-anak belajar di rumah. Ya, betul. Itu kuota tambah, lalu snack juga tambah karena di rumah. Makan juga tambah itu di rumah. Nah, prinsip yang saya mau bagikan itu acap kali saya bagikan di Marriage Breakthrough Program. Jadi prinsip mengelola keuangan 10, 20, 30, dan 40. Ya, 10 artinya kita mesti kembalikan persepuluhan kita kepada Tuhan. Bagaimanapun itu menjadi ibadah buat kita, itu menjadi penyembahan buat kita. Yang kedua adalah 20. 20 itu saya pecah jadi 2. Antara 10% itu menabur atau persembahan. Itu menabur bisa di dalam pekerjaan Tuhan, ataupun menabur
kepada rekan-rekan kita yang membutuhkan, itu kita bisa lakukan. 10% yang lainnya adalah menabung. Nah, menabung ini untuk hal-hal yang tiba-tiba, mendadak, ya kan. Tadi misalkan ada yang menikah, ada yang ulang tahun, yang kita mesti iuran, lalu gurunya, anak-anak kita ulang tahun, saweran dari para orang tua, kan tidak enak kalau kita nggak ikut iuran, ya kan. Itu yang 20. Yang ke-30 itu bicara tentang investasi. Jadi investasi itu bisa banyak. Ada investasi di surat berharga, ada di emas, ada di mencicil rumah, kan ada itu, ya kan. Ada yang mencicil alat transportasi, motor atau yang lainnya untuk untuk aktivitas usaha dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah 40% itu biaya hidup, ya. Biaya hidup itu mulai dari listrik, air pump, ya. Tetap walaupun kita pakai sumur, tetap kan pakai listrik, ya kan, untuk menyedot ke atasnya. Lalu makan, lalu perlengkapan harian. Kalau pendidikan saya masukkan di 30% itu sebagai investasi jangka panjang. Nah, dari situ kita bisa kelola. Yang kita kelola pertama adalah 40% itu. Dari 10, 20, 30, 40 kita bisa bagi. Pak, tapi kalau 40% masih kurang itu. Dengan hari-hari ini masih kurang. Naiklah ke maksimal. Kita bisa naik yang 30 itu. Itu maksimal, mentok lah, ya kan. Jangan naik lagi, nanti kita nggak punya tabungan, nanti kita nggak punya uang untuk kita menabur, ya kan. Apalagi kita naik yang ke 10%, itu janganlah. Itu tidak seperti itu, ya kan? Karena bagaimanapun kita mesti izinkan Tuhan itu bekerja membawa keajaiban atas keuangan setiap kita. Begitu. Ya, lalu masih ada penanya berikutnya Kak Bri atas nama Edward Losada di Jayapura, yang dia punya pertanyaan, bisakah dibagikan kembali poin-poin yang tadi dibagikan, karena saya tidak bisa mendengarkan dari awal, supaya menjadi berkat bagi banyak keluarga, khususnya saya, karena jujur saya sedang pusing menghadapi seluruh kebutuhan rumah tangga yang supaya bisa tercover dengan baik. Yang pertanyaan atau yang mana ini? Yang poin-poin yang tadi Kak Budi sampaikan. Oke, sebenarnya Tuhan itu Tuhan yang rindu memberkati setiap kita, ya kan. Terbukti di kitab Mazmur pasal yang pertama ayat yang kedua dikatakan kan sederhana, bahwa ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Itu kerinduan Tuhan. Nah, dengan apa kita di dalam terjemahan yang lain dikatakan, kalau kita merenungkan firman Tuhan, kita akan seperti pohon yang ditanam di Taman Eden, ya kan. Di Taman Eden itu tersedia 4 sungai yang ajaib. Nanti silakan Bapak bisa baca di Kejadian pasal yang kedua, mulai dari ayat yang ke-10. Nah, di sana ada sungai yang namanya Sungai Pison. Sungai Pison itu artinya increase, bahwa kerinduan Tuhan untuk menjadikan keluarga, pernikahan, dan apapun yang kita lakukan itu increase, terus naik. Ya. Yang kedua adalah Gihon. Apapun yang Tuhan, atau artinya bursting forth, atau arti yang lainnya adalah terobosan. Apapun yang Tuhan percayakan di tangan kita akan mengalami terobosan. Pendidikan anak-anak kita, keluarga kita, pernikahan kita, usaha kita, semua yang Tuhan percayakan akan mengalami terobosan. Tigris atau rapid atau percepatan itu juga akan terjadi di dalam keluarga kita. Mungkin hari-hari ini kita sedang menghadapi masa-masa yang tidak mudah. Apa yang kita bangun habis dalam beberapa waktu cepat, ya kan? Tapi bukankah Dia Tuhan yang rindu untuk melakukan percepatan pemulihan? Supaya apa? Mazmur 126 terjadi. Supaya kita seperti orang bermimpi. Dan kita katakan, wow, Tuhan sedang melakukan perkara yang besar. Bukankah dalam satu hari Dia bisa melahirkan sebuah bangsa? Apa halangannya untuk Dia melakukan pemulihan dengan percepatan itu? Dan yang terakhir adalah fruitfulness atau sungai Efrat. Efrat artinya fruitfulness atau berbuah lebat.
Jadi kita akan mengalami berbuah lebat demi berbuah lebat di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Nah, pertanyaannya bagaimana caranya mengakses itu? Kembali lagi ke tadi kebenaran yang saya sampaikan, bahwa mari kita kembali untuk mencintai firman, baca, merenungkan, dan memperkatakan firman. Niscaya kita akan menikmati 4 berkat Tuhan yang ajaib yang Dia sediakan buat kita. Percayalah bahwa Dia rindu memberkati kita.